Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan i'tikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita lanjutkan seseorang sahabat, yang mana sahabat ini adalah sepupunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini yang akan kita pelajari adalah saudaranya daripada Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang akan kita pelajari ini adalah iparnya daripada Fatimah Zahra. Subhanallah. Yang akan kita pelajari saat ini adalah seorang sahabat yang mana yang masuk Islamnya karena ajakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang akan kita pelajari hari ini adalah termasuk daripada as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kalau diurut mungkin ini adalah orang ke-31 orang yang masuk Islam pada saat itu. Sahabat yang akan kita pelajari ini adalah sahabat yang pertama kali hijrah ke Habasyah dan mengalami 2 hijrah. Pertama Mekah ke Habasyah, lalu yang kedua dari Habasyah ke Madinah, 2 kali hijrah. Sahabat yang akan kita pelajari ini adalah memiliki gelar yang dikatakan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Sahabat yang akan kita pelajari ini adalah seorang sahabat yang syahid dalam pertempuran Mu'tah. Sahabat yang akan kita pelajari ini adalah sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah, engkau adalah orang yang mirip denganku secara wajah dan akhlak. Subhanallah, Masya Allah. Abu Bakar akhlaknya paling mirip dengan Rasulullah. Tapi kalau secara wajah, sahabat inilah yang akan kita pelajari. Asbahta khalqi wa khuluqi. Engkau adalah orang yang paling mirip denganku, baik itu wajahmu dan akhlakmu. Masya Allah. Ini adalah siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kita ingin mengetahui siapa Ja'far dan bagaimana Ja'far ini. Luar biasa. Orang yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara para sahabat itu bukan hanya sekedar Ja'far bin Abi Thalib saja. Pada zamannya, pada waktu itu ada Dihya al-Kalabi, mirip dengan Rasulullah. Ya, ada lagi misal yang sangat terkenal juga, ya ini mirip pasti karena masih dzurriyyah Rasulullah. Siapa? Hasan, mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali. Tapi punten yang mirip dengan Rasulullah tapi sebelum Rasulullah lahir, siapa? Ada yang mirip dengan Rasulullah. Apa Rasulullah mirip orang itu? Karena duluan lahir. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ibrahim alaihissalam, saat Ibrahim alaihissalam duduk di Baitul Ma'mur ketika Isra Mi'raj. Sekarang banyak dipelajari tentang Isra Mi'raj. Rasulullah naik langit pertama, jumpa siapa? Langit kedua, langit ketiga. Akhirnya di langit ketujuh itu di Baitul Ma'mur, Rasulullah melihat seseorang yang sedang bersandar. Lalu Rasulullah melihat, ya Jibril, man hadha innahu syabihun bi. Ya Jibril, ini siapa? Kok wajahnya mirip dengan aku ya? Siapa ini? Jibril menjawab mengatakan, dzaka abuka Ibrahim alaihissalam. Itu bapakmu Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Ya, yang menyatakan mirip denganku berarti itu mirip, sangat mirip.
Dulu pernah saya ada kajian di daerah, kalau nggak keliru, saya lupa ya apa di Medan apa di Sumatera. Namun begitu turun dari bandara ada orang Abi Maki, nanti sebelum Abi Maki tausiah ada yang mau tausiah dulu ya. Oh ya silakan. Tapi sebenarnya sih ini untuk surprise aja buat Abi Maki. Saya bilang surprise apa? Orangnya mirip nanti sama Abi Maki. Wah saya bilang nih, saya penasaran ini. Pokoknya mirip lah sama Abi, pokoknya ceramahnya nanti akan dilihat. Saya penasaran itu. Kebetulan dengan Umi Maki saya hadir, begitu datang di pengajiannya ngelihat dia tausiah dulu di awal. Saya lihat, saya tanya sama istri saya, mirip Abi nggak? Enggak katanya. Terus Umi Maki nanya, kalau kata Abi mirip nggak? Enggak saya bilang. Nah punten, dalam artian mungkin kemiripan kata orang lain, tapi menurut sendiri tidak. Tapi kalau ibu bapak mengatakan itu mirip saya, berarti mirip banget nggak itu? Mirip banget. Iya, kalau orang yang dimiripkannya kata dia itu mirip saya, berarti mirip. Tapi kalau kata orang lain mengatakan itu mirip kamu loh, terus kamunya itu misalnya yang dibilang kamu, enggak mirip saya, berarti itu beda. Begitu ya. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan innahu syabihun bi, itu mirip aku. Dan termasuk kepada Ja'far bin Abi Thalib, beliau mengatakan kalimat yang sangat terkenal, engkau Ja'far mirip denganku, baik wajah dan akhlak. Masya Allah. Sampai orang, kalau orang ini baru jumpa dengan Rasulullah dan baru jumpa dengan Ja'far, baru jumpa, lalu setelah itu baru jumpa dengan Rasulullah, tidak berapa lama jumpa dengan Ja'far. Rasulullah ini gitu. Karena saking apa? Miripnya. Kayak kalau ada orang kembar baru jumpa, susah membedakan gak kira-kira itu? Sulit membedakan, tapi setelah lama dan lama akhirnya bisa membedakan mana A dan mana B setelah sering jumpa. Itulah kemiripan Rasulullah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Iya. Ja'far bin Abi Thalib, untuk dilihat baik-baik, putra daripada siapa? Abu Thalib. Ja'far ini. Dan perlu diketahui, Rasulullah kan sejak usia 8 tahun itu bersama siapa? Pamannya, Abu Thalib. Jadi ibunya wafat, pindah ke kakeknya, Abdul Muttalib. Saat kakeknya terasa akan berpisah dengan dunia ini, maka berwasiat kepada Abu Thalib dengan mengatakan, tolong jaga ini cucuku, tolong jaga ini adalah keponakanmu, tolong jaga fa innalahu sya'an, karena dia punya keistimewaan yang luar biasa. Itu amanah dari kakeknya Rasulullah atau dari ayahnya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib dalam keadaan kesulitan secara ekonomi, anaknya juga banyak, ya. Maka saat itu Rasulullah hidup bersama Abu Thalib, walaupun Rasulullah sama sekali tidak pernah merepotkan Abu Thalib, karena di usia 8 tahun itu juga Rasulullah sudah mencoba membantu perekonomian Abu Thalib dengan cara menggembala. Kuntu wara al-ghanam ala darahim. Dulu di usia 8 tahun, aku ini telah menggembala karena membantu perekonomian pamanku Abu Thalib. Masya Allah. Ini Rasulullah SAW. Ucap terima kasihnya itu demikian. 8 tahun sudah belajar menggembala, seperti apa menggembala, bahkan punten. Akhirnya salah satu daripada sifat para nabi itu adalah, apa coba? Menggembala. Semua para nabi, ma min nabiyyin illa wara ahlul ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali semuanya pernah menjadi penggembala, ataupun dengan menggembalakan kambing, ataupun sapi, ataupun kuda, menggembala semuanya. Hatta Nabi Sulaiman pun sama demikian. Padahal kaya sekali, iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah. Perekonomian, Masya Allah, luar biasa. Nyaman dalam artian cukuplah. Sayyidina Abbas pun cukup. Ini adalah punten, Sayyidina Abbas masih saudaranya siapa? Abu Thalib. Karena Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah melihat kasihan pamannya, anaknya banyak, tapi punten pemasukannya kurang. Maka datanglah kepada Abbas, wahai pamanku Abbas, bagaimana ya kalau kita bantu Abu Thalib. Bagaimana cara membantunya? Kita angkat anak, kita ambil putranya Abu Thalib untuk kita besarkan. Maksudnya apa? Biar tidak terlalu banyak beban. Lalu kata Abbas, Sayyidina Abbas mengatakan saat itu, baik, mana yang akan kita ambil? Engkau bawa siapa? Aku bawa siapa?
Maka saat itu datang berdua, wahai Abu Talib, izinkan saya untuk menyambung cinta di antara saya bersamamu. Izinkan saya untuk menjaga salah seorang dari putramu. Saya memilih Ali, kata Rasulullah. Lalu Sayyidina Abbas mengatakan, kalau saya memilih Ja'far. Maka Ja'far bin Abi Talib dibesarkan oleh siapa? Sayyidina Abbas. Ali bin Abi Talib dibesarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisahnya. Jadi Ja'far sejak kecil bersama siapa? Abbas radhiyallahu an. Lalu Ali bin Abi Talib bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini awal, ya. Berkembanglah terus berjalan. Akhirnya Rasulullah menjadi nabi, akhirnya Rasulullah menjadi rasul, dan kita percepat kisah ini, ya. Karena agak lumayan panjang kisah ini karena perjuangan daripada Ja'far bin Abi Talib. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkembang dakwahnya. Masya Allah, dakwah secara sembunyi-sembunyi dijalankan, dakwah secara terang-terangan dijalankan. Resiko kalau sudah jalan dakwah secara terang-terangan, punten, boleh dikatakan tikaman, tekanan. Kalau dibilang bahasa agak kasarnya, siksaan dari orang-orang kafir itu makin berani dan makin merajalela. Termasuk Ja'far bin Abi Talib. Iya. Kenapa? Karena subhanallah pada waktu itu tekanan dari orang-orang kafir sangat dahsyat. Tekanan dari orang-orang kafir, punten hukumannya, siksaannya makin merajalela. Maka disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, punten, apa yang disampaikan oleh beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimatnya, idhabu ila ardil habasyah, fa innahu fihi malikun la yadlimuhu ahad. Kalau kalian ingin meninggalkan Mekah, ya, karena tidak tahan dengan yang kejadian seperti idhabu, pergilah. Kalau mau pergi, pergilah ke ardul habasyah, ke tanah Habasyah. Kenapa? Karena di dalamnya ada raja yang tidak akan pernah mendolimi siapapun. Ini adalah Ardul Habasyah, Ardus Sidqin. Karena Ardul Habasyah ini tanah yang penuh dengan kejujuran. Karena dipimpin oleh raja yang tidak pernah berbuat zalim. Karena dipimpin oleh raja yang sangat jujur. Berangkatlah ke sana. Maka cobalah berangkat. Yang pertama berangkat itu mungkin hanya 10 orang, diawali dengan Utsman bin Maz'un, datanglah ke sana. Sesampainya di sana, ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah, raja ini baik, raja ini adil, raja ini cinta perdamaian, raja ini tidak asal memutuskan satu keputusan. Ada permasalahan dicernanya baik-baik, disikapinya dengan baik-baik, keadilan sangat luar biasa. Siapapun yang membawa permasalahan, puas mendapatkan keputusan dari raja itu. Maka Rasulullah mengatakan, fa innahu fihi malikun adilun, raja yang adil, la yadhlimhu ahad. Adil itu lawan katanya zalim. Zalim itu lawan katanya adil. Kalau ada raja adil, lawannya ada raja zalim. Itu zalim itu lawannya adil. Maka dengan kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah, perkataan ini Utsman bin Maz'un menyampaikan ke Mekah. Benar apa yang dikatakan Rasul. Ayo yang mau datang, gak usah ragu. Maka berbondong-bondonglah, diperkirakan 80 orang berangkat kemana? Ke Habasyah. Iya, tinggal di Habasyah. Termasuk yang datang ke sana adalah lebih daripada 80 orang. Di situ masuk yang namanya Ja'far bin Abi Talib bersama istrinya Asma binti Umais. Berangkatlah ke sana. Iya. Nyampai ke sana, Masya Allah, damai. Negara yang damai itu negara yang penuh dengan keadilan. Negara yang tentram itu negara yang penuh dengan keadilan. Mustahil negara itu akan damai kalau tidak ada keadilan di dalamnya. Adil. Karena Raja Najasyi ini luar biasa. Membuat adil karena kedamaian terjadi. Ya. Dengan keadilan itu damai terjadi sampai begitu datang ditempatkan yang baik, ditempatkan yang nyaman. Kata ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Karena Ummu Salamah menyatakan ikut ke sana, Ummu Salamah mengatakan, kami tidak pernah merasakan nikmatnya dalam beribadah kepada Allah, bermuamalah, nyaman kecuali saat itu di Habasyah. Karena apa? Karena di Mekah sudah sangat digonjang-ganjing.
merasakan perdamaian, tenang, tentram, nyaman, ibu bapak. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy merasakan hal ini adalah musibah. Kata orang-orang kafir Quraisy, ini kalau begini orang-orang bakalan pergi semua kemana ini? Habasyah. Maka kita akan minta ke Raja Habasyah bagaimana caranya agar mereka tidak diterima di Habasyah. Bagaimana caranya? Agar Raja Habasyah tidak menerima orang-orang yang datang dari kota Mekah. Terutama yang sekarang ada di sana mungkin jumlahnya lebih daripada 100. Bagaimana caranya agar dikembalikan ke Mekah. Maka saat itu apa yang terjadi? Yang terjadi musyawarahlah. Maka dipilihlah orang yang terdekat, teman Raja Habasyah, teman Raja Najasyi. Iya, Najasyi itu gelar daripada Raja Habasyah. Kalau kita kan raja, bukan raja, kita ini presiden. Kalau di Saudi Arabia namanya adalah raja. Iya, kalau di Yaman namanya Tuba. Kalau di Mesir namanya Fir'aun. Kalau di Romawi namanya apa itu? Kaisar. Kalau di Persia namanya Kisra. Kalau di Malaysia namanya apa tuh? Perdana Menteri ya? Di Malaysia nama Gak tahu kita ya, udah Indonesia aja. Iya, apa? Di Indonesia adalah namanya presiden, begitu ya. Di Saudi Arabia raja gitu ya. Nah, punten, kalau pada waktu itu saya sampaikan, di mana ini? Di Habasyah namanya Najasyi. Dipilih. Lalu akhirnya diputuskan. Apa yang diputuskan oleh mereka? Dipilihlah 2 orang yang sangat akrab dengan Raja Najasyi. Teman baik. Teman masa muda. Teman pernah bisnis bareng. Pernah menjalin hubungan baik. Siapa? Teman dekatnya. Kalau teman dekat mah berarti, waduh, teman dekat temannya juga. Apalagi kalau teman dekat dari negara lain. Makin apa itu? Kalau ketemu makin apa? Makin akrab. Siapa? Yang paling dekat dengan Raja Najasyi ini adalah punten Amr bin As. Dan siapa? Abdullah bin Abi Rabi'ah. Iya. Bin Abi Rabi'ah, 2 orang. Amr bin As, Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tapi yang sangat dekat ini adalah yang sangat masyhur, Amr bin As. Sampai Amr bin As kepedean dengan mata, oh tenang itu mah teman saya, gampang itu mah. Nanti saya bilang aja ke sana, gampang itu malah, tenang. Amr bin As saat itu masih kafir. Amr bin As masih kafir. Iya. Dan saat itu memusuhi Islam semusuh-musuhnya. Kata Amr bin As, nyantai, tenang aja, gampang itu mah. Tinggal bilang, teman saya itu Najasyi itu. Masa muda, saya bareng sama dia. Masa muda, saya ini. Bisnis bareng sama dia. Tenang, dia jadi raja sekarang. Saya gampang ke sana. Dan saya suka apa yang dia suka. Udum. Kerajinan-kerajinan kulit. Iya, kerajinan-kerajinan kulit yang subhanallah, kerajinan apa yang dijadikan kulit, dijadikan bulunya yang masih dijadikan bulu untuk hamparan, apakah bulu yang dijadikan jaket, apakah kulit gitu ya, kulit-kulitan, kulit yang masih ada bulunya dijadikan hamparan tempat duduk, kulit yang dijadikan sebagai jaket, kulit yang dijadikan sebagai girbah tempat air, pokoknya semua kerajinan-kerajinan kulit lengkap semuanya, tumpukan. Setelah siap, berangkat. Dan cerdasnya, hebatnya Amr bin As, Pak, Bu, itu tidak langsung datang ke Najasyi, tidak. Bagaimana coba? Itu sampai ke Habasyah, dia datang ke menteri-menterinya yang paling tinggi jabatannya. Di bawah daripada Raja Najasyi. Raja Najasyi, menteri-menterinya terdekat. Datangi menterinya, kasih hadiah. Datangi menterinya, kasih hadiah. Datangi menterinya, kasih hadiah. Dengan bilang mengatakan, nanti sebenarnya aku datang ke sini tuh mau minta suara dari kamu. Suara apa? Nanti sebenarnya ini masalah loh di daerah kamu. Kenapa? Ada orang yang memporak-porandakan. Itu dari Mekah aja gak jelas agamanya. Dia datang ke sini. Saya ini menyelamatkan kalian. Mau menyelamatkan negara ini. Tapi kalau saya sendiri gak ada dukungan dari menteri-menterinya, susah. Bagaimana? Nanti saya akan datang ke raja. Tolong kalian semua benarkan apa yang ucapkan saya nanti di depan raja. Biar mulus. Ingin mengembalikan orang-orang yang dari Mekah untuk bisa dikembalikan kemana? Ke Mekah. Jangan diterima di Habasyah. Oh, siap. Wah, udah dapat. Dapat apa? Hadiah, kulit, kualitas terbaik.
Bukan KW, bagus. Simpan. Datanglah, ini kerennya nih. Subhanallah. Padahal yang namanya teman kalau mau jumpa, jumpa aja gitu ya. Tapi biar kelihatan surprise, bilang, Tuan, katanya ada tamu datang jauh dari Mekah. Katanya kenal sama Tuan dan Tuan juga tahu ini apa namanya permainannya gitu ya. Kalau boleh untuk masuk, boleh dimasukkan bagaimana Tuan pendapatmu? Kata Tuan, kata siapa? Rajana. Coba masukin aja siapa orang itu. Begitu dilihat, ini ingin memperlihatkan bahwa temannya seperti apa. Iya, begitu datang Raja Najasyi melihat Amr bin As berpandangan dengan Raja Najasyi. Langsung, apa kabar? Waduh, bagaimana kabarmu? Udah lama tidak berjumpa. Berpelukan dengan hangat karena kerinduan di antara mereka. Setelah itu apa? Ini hadiah yang kami bawakan. Wah, gimana sih? Orang senang berjumpa dengan teman lama, dapat hadiah yang berlimpah, senang luar biasa, gembira luar biasa, disimpan hadiah itu, lalu ditanya, apa yang membuat engkau datang kemari? Apa gerangan yang membuat engkau datang kemari? Jawabannya, wahai Paduka, wahai Tuan, jauh-jauh datang ke sini, kami hanya ingin menyelamatkan tempat ini, negeri ini. Kenapa? Saya terjemahkan bebas saja, iya, karena waktu kita. Dengan mengatakan, wahai Tuan, ada sekelompok dari kabilah kami yang safi, yang enggak jelas otaknya, enggak jelas tujuannya. La fi dinina la fi dinina wa la fi dinikum. Enggak dalam agama kami, juga enggak dalam agamamu. Yang jelas mereka itu di Mekah memporak-porandakan. Sampai ayah gak kenal anaknya, anak gak kenal ibu bapaknya, orang tua gak kenal sama keluarganya. Pokoknya diporak-porandakan. Gitu ya. Kata siapa ini? Kata Amr bin As. Maka orang ini gak beres. Untuk menyelamatkan negeri ini dan untuk menyelesaikan urusan daripada orang ini, serahkan kepada kami yang satu kabilah dengannya, maka kami akan bawa ke Mekah untuk menyelesaikannya. Menterinya bilang, oh iya Tuan, mereka lebih tahu daripada orang-orang yang datang ke sini. Mereka lebih tahu kenapa kabilahnya Tuan. Satu lagi, menurut hemat kami Tuan, benar itu harus diserahkan saja daripada nanti kita kena imbasnya. Bicara lagi, benar Tuan, menurut kami itu menterinya membenarkan semuanya. Subhanallah. Tak, bicara. Jadi bingung nih raja, mungkin gimana itu ya? Mengokehkan gimana? Tapi inilah Rasulullah. Innahu fihi malikun la yadlimuhu ahad. Di situ ada raja yang tidak pernah mendolimi siapapun. Oh, sebentar. Amr bin As, kamu katakan mereka begini. Kita teman. Tapi kebenaran harus aku ketahui. Saya akan panggil mereka. Subhanallah. Kalau benar-benar mereka seperti apa yang kamu katakan, kami akan serahkan. Tapi jika mereka jauh dari apa yang kamu katakan, maaf, kami tidak akan menyerahkannya. Tuh, raja itu luar biasa. Ini temannya loh. Panggil semuanya. Pendatang dari Mekah dipanggil oleh Raja Najasyi. Kaget semuanya. Waduh, ngapain kita dipanggil ya? Ada apa? Kita punya salah apa? Gak ada. Datang ke Raja Najasyi. Begitu tiba di hadapan Raja Najasyi, kaget. Kenapa? Raja Najasyi di samping kanannya Amr bin As. Kata Amr bin As, apalah. Saya nih raja nih, samping saya nih. Semua bilang, waduh, ini masalahnya ini. Ini dia pasti bilang apa? Lalu bilang, Tuan, ini mereka ini. Kata siapa? Ini mereka ini. Yang gak jelas agamanya. Tanya Tuan, mereka gak pegang dalam agama kami, juga gak agama Tuan. Tanya mereka apa sebenarnya? Mereka ini memecah belahkan umat Tuan. Apalagi kalau di sini nanti negara Habasyah ini akan jadi terkoyak-koyak Tuan. Kata raja, tenang Amr bin As, saya akan bicara. Masya Allah. Amr bin As, orang yang sangat terkenal, cerdas dan luar biasa. Saya singkat gambarkan kata-kata ini. Turun Raja Najasyi, berdiri Raja Najasyi dari singgasananya. Siapa di antara kalian yang akan jadi jubirnya? Silakan bicara. Sepakat semuanya, Ja'far bin Abi Thalib. Saya, wahai Tuhan. Siapa kamu? Saya Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, sahibul fil. Subhanallah. Ibu bapak kalau
Tolong pelajari nanti Sahibul Fil itu artinya apa? Abrohah nggak pernah berdiri, nggak pernah turun dari singgasananya kalau nerima tamu, kecuali kalau Abrohah itu kalau Abrohah mendengar nama Abrohah itu kan nggak pernah ketemu kan? Aneh kalau pernah ketemu. Iya. Ini Raja Abrohah ini kalau menerima tamu itu nggak pernah turun, sombong aja begini. Tapi begitu melihat kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib, dia turun. Karena apa? Karena melihat, Masya Allah, aura daripada siapa? Abdul Muttalib ini. Sampai terkenal yang namanya Abdul Muttalib ini. Bahkan orang mengira pada waktu itu Abdul Muttalib ini adalah penjaga Ka'bah. Dan Abdul Muttalib lah yang meminta kepada Allah agar menjagakan Ka'bah. Dan Abdul Muttalib lah yang dikabulkan doanya oleh Allah ketika mati. Ya Allah, Ka'bah ini bukan punyaku, Ka'bah ini punyamu, maka engkaulah yang akan menjaga Ka'bah ini. Tapi apa yang aku punya, aku yang akan menjaganya. Kambing-kambing itu punyaku, maka kami akan jaga. Istriku aku jaga. Anak-anakku aku jaga. Tapi Ka'bah ini punyamu, maka engkaulah yang akan menjaganya. Maka Allah kabulkan, hancurlah pasukan Abrohah dan terkenal Abdul Muttalib, terkenal namanya di Habasyah. Makanya Ja'far dengan mengatakan, saya adalah Ja'far, putranya Abu Talib, putranya Abdul Muttalib, Sahibul Fil. Najasyi, ini cerdas nih orang ini. Pinter nih. Yang terkenal mungkin Ja'far nggak terkenal. Abu Talib mungkin tidak terkenal. Begitu Abdul Muttalib yang mana nih? Sahibul Fil yang dapat dikabulkan doanya, hancurnya pasukan Abrohah. Ini Abrohah sudah punten. Raja Najasyi sudah mengatakan, ini cerdas, ini pintar orang ini. Ini dahsyat ini. Lalu ditanya dengan ucapan yang sangat luar biasa. Apa yang diungkapkannya, dikatakannya? Allahu Akbar. Diucapannya. Silahkan terangkan. Ini kata-katanya. Saya percepat, saya persingkat. Iya. Kalimat yang sangat indah yang diucapkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ayyuhal Malik, wahai Tuan. Iya. Kunna qauman ahlil jahiliyah. Kami dulu adalah ahlil jahiliyah. Kami dulu zaman jahiliyah. Kami dulu na'budul asnam. Kami ini menyembah berhala. Yang mana berhala ini yang kami buat dengan tangan kami sendiri. Yang dari tanah, yang dari batu, yang dari pohon. Terus kami sembah. Kami dulu menyembah berhala. Dan kami dulu ini memakan bangkai-bangkai. Dan kami ini selalu melakukan keburukan. Dan kami ini mudah sekali memutuskan silaturahim. Dan kami ini tidak pernah berbuat baik kepada para tetangga. Dan kami ini selalu yang paling kuat, itulah yang paling berkuasa. Itu pertama, menerangkan tentang keadaan kami jahiliyah. Hatta ba'athallahu ilaina rasula. Setelah itu kami mendapatkan utusan Allah. Yang kami tahu ini sejak kecil nasabnya kami tahu. Kecilnya kami tahu. Orang tuanya kami tahu. Hidupnya kami tahu. Jelas keadaannya. Berarti apa? Karena tidak ada seorang nabi yang tidak pernah tidak jelas ke atasnya siapa. Iya. Kami tahu nasabnya, kami tahu keadaannya, kami tahu ahwal keadaannya. Bahkan dia terkenal sejak sebelum jadi nabi saja dikatakan Al-Amin, dapat dipercaya. Itu gambarannya. Iya. Dan dia telah mengajarkan kepada kami. Apa yang diajarkan kepada kami? Bertauhid. Tidak lagi menyembah kepada berhala. Mereka atau dia mengajarkan kepada kami untuk selalu berbuat baik. Selalu bersilaturahim. Menjauhkan daripada perbuatan syirik. Selalu untuk berbuat baik. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami mengikutinya. Dan kami mengesahkan Allah dalam ibadah. Lalu poin yang ketiga. Dan ternyata saudara-saudara kami di sana menghukum kami. Mereka menyiksa kami. Mereka punten mengucilkan kami. Sehingga kami terjadi penyiksaan-penyiksaan kepada kami dan kami tidak tahan. Lalu lihat poin kelima. Muhammad Rasulullah menyatakan kepada kami, pergilah ke tanah Habasyah karena di sana ada raja yang adil yang tidak pernah mendolimi siapapun. Ingat-ingat, lihat poin pertama. Ini tersusun. Kepintaran Ja'far, ulangi lagi. Pertama, saya perkenalkan langsung. Pertama mengatakan masa kami jahiliyah seperti apa, diterangkan. Lalu yang kedua,
Lalu diutusnya seorang nabi yang kami tahu tentang keadaannya, orang tuanya, sampai ke atasnya kami tahu. Dan Muhammad ini membawa ajaran untuk menjauhkan daripada kesyirikan. Selalu untuk berbuat baik. Lalu kami beriman mengikutinya. Ya. Namun saat kami mengikutinya, orang-orang yang ada di antara kami, maksudnya orang kafir, tidak menyetujui dan menyiksa kami. Dan poin selanjutnya, Rasulullah lah yang telah menyuruh kami ke tempat ini, karena engkau raja yang paling adil. Raja Najasyi bertanya, kenapa kamu percaya kepada Muhammad? Karena dia ada Rasulullah. Kenapa kamu percaya terhadap perkataannya? Karena dia la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Melihat daripada susunannya, apa yang perlu disalahkan? Dulu buruk, lalu datang Nabi yang dia percayai, lalu membawa ajaran yang benar, terus mereka mengikutinya, terus orang yang tidak setuju menghukuminya. Setelah itu, nabinya memerintahkan hijrah ke tempat ini. Dan dikatakan, aku raja yang adil. Nabimu mengatakan itu ya? Nabimu mengatakan itu? Iya. Kata Raja Najasyi, apakah ada dalilnya, mukjizatnya? Musa punya tongkat, Isa dapat menghidupkan. Tapi apakah nabimu punya mukjizat? Semua tertawa. Oh iyalah, nah menteri-menteri yang udah disogok tadi itu ketawa-ketawa tuh. Iyalah, mana mukjizatnya? Coba tunjukkan mukjizatnya. Karena kan kalau ada mukjizat mesti ada nabinya hadir di situ kan? Mana mukjizatnya? Mana mukjizatnya? Ketawa-ketawa. Kata Ja'far, ada mukjizat nabi kami adalah Al-Quran. Hat min indika, bacakan Quran kepadaku. Apa coba? Dibacakan surat Maryam. Diawali dengan kata-kata dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Terus dibacakan sampai akhirnya berhenti. Shadaqallahul azim. Ternyata berlinang air mata Najasyi. Kata Najasyi mengatakan, demi Allah, perkataanmu itu, ucapanmu itu, nggak mungkin perkataan manusia. Pasti ucapanmu itu adalah satu sumber dari apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Berarti dari siapa? Allah melalui Jibril. Semua sudah kaget itu, karena akan terpepet tuh, mau kalah tuh. Tiba-tiba yang namanya Amr bin As berteriak, wahai raja, belum tahu engkau apa, tanya tentang Isa kepadanya. Coba tanya tentang Isa, pasti mengatakan kata-kata yang jelek tentang Isa. Kaget Raja Najasyi. Apakah ada dalam Al-Quran menceritakan tentang Isa? Dilanjutkan lagi, punten. Iya, dalam kalimat yang sangat indah, bingung ketika ditanya tentang Nabi Isa, apakah harus jujur dengan apa yang ada dalam Al-Quran? Diucapkan oleh, punten, yang nama Ja'far bin Abi Thalib, kita ucapkan tentang Isa sesuai dengan Al-Quran. Yakin, kata teman-temannya, yakin. Kita ucapkan apa yang ada dalam Quran tentang Nabi Isa. Dibacakan ayat masih dalam surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonir. Dibacakan lagi. Nanti ayahanda bunda tolong baca artinya setelah kajian ini, ya, untuk mengetahuinya. Ini yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib di depan siapa? Raja Najasyi. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar walam aku baghiya qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dibaca Raja Najasyi terpukau dengan bacaan Quran itu sampai akhirnya bunda di ayat selanjutnya ketika Nabi Isa itu berbicara gitu kan, sampai Nabi Isa, ini perkataan Nabi Isa. Ini perkataan Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran yang saat itu Nabi Isa dalam keadaan masih bayi. Apa? Qala inni abdullah
ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Subhanallah. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Lalu ditutup dengan dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Sadaqallahul azim. Yang namanya Raja Najasyi, semua yang ada di belakang terpukau, tertunduk dengan membacakan ayat itu, dan ternyata Raja Najasyi sudah basah. Apa? Pipinya dengan tetesan air mata. Sambil maju ke depan, mendekati Ja'far bin Abi Thalib, dan dia mengatakan kata-kata yang sangat indah. Apa yang diucapkan? Masya Allah, wallahi ma ada Isa bin Maryam ma qalat hadzal ud. Kalau diterjemahkan bebasnya, demi Allah, apa yang kau ucapkan tadi, itu persis dari apa yang diucapkan oleh Isa bin Maryam. Nggak ada sekecil apapun perbedaan, seperti tidak ada perbedaan di antara dua ud ini. Ud itu apa namanya? Arak itu boleh dikatakan apa? Ranting. Bahkan beberapa riwayat menyatakan tidak ada perbedaan antara perkataanmu dengan perkataan Isa. Seperti halnya yang namanya ranting dengan bayangannya. Coba kalau rantingnya lurus, bayangannya apa? Lurus. Rantingnya bengkok, bayangannya akan bengkok. Tidak ada perbedaan antara ranting dengan bayangannya. Maka langsung tegas mengatakan, Amr bin As, demi Allah aku tidak akan pernah menyerahkan orang-orang ini kepadamu. Bahkan aku akan menyerahkan kembali hadiah-hadiah yang kau berikan kepadaku, aku akan serahkan kepadamu. Dengan tegas, cerdasnya Raja Najasyi. Ini tadi menteri bicara, nggak mungkin bicara kalau belum disogok. Dan para menteri, wahai para menteri, semuanya balikin hadiahnya. Diem para menteri semuanya. Raja Najasyi itu cerdas. Lalu kata Raja Najasyi mengatakan, wahai Ja'far dan para teman-teman Ja'far, hiduplah kalian di negeri ini dengan aman sampai Allah bukakan kemenangan untuk Muhammad Rasulullah. Semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecerdasan siapa ini? Hamzah, bukan. Punten. Kecerdasan siapa? Ja'far, iya. Bukan kecerdasan daripada Najasyi saja, tapi Najasyi bisa kata-katanya terenyuh dengan susunan kata Ja'far bin Abi Thalib. Maka hiduplah Ja'far bin Abi Thalib di kota Habasyah sampai tahun ke-7 Hijriah. Di tahun ke-7 Hijriah, untuk mempercepat, punten, berapa lama lagi isanya? 10 ya, cukup nanti sampai perang terakhir wafatnya. Punten. Subhanallah, setelah itu apa? Ja'far bin Abi Thalib hiduplah dengan aman, tentrang, nyaman. Maka pulanglah yang namanya siapa? Yang namanya siapa? Amr bin As pulang ke kota Mekah dengan membawa hadiahnya semuanya. Buat apa hadiahnya juga diberikan? Kalau seandainya tidak berhasil maksudnya kan? Udah bawa lagi hadiah, bawa hadiah, bawa lagi hadiahnya. Akhirnya kota Mekah makin bingung. Ini kenapa ini? Najasyi aja nggak jumpa dengan Muhammad seperti itu. Punten, saya tanya, apakah Raja Najasyi Islam? Raja Najasyi Islami. Iya, nanti kita ketahuan. Tapi saat di sana Raja Najasyi menyembunyikan keislamannya, sampai Ja'far bin Abi Thalib saja tidak tahu keislamannya Raja Najasyi. Sembunyi, rahasia. Kenapa coba? Ibu bapak tahu kenapa merahasiakan Islamnya? Karena kalau tidak dirahasiakan Islamnya, diturunkan jabatannya, diganti dengan yang lain, siapa yang akan melindungi sahabat-sahabat Rasul di sana? Maka dia menyembunyikan. Beda dengan mungkin ada orang menyembunyikan sesuatu karena takut kehilangan pemasukannya. Kalau Raja Najasyi menyembunyikan Islamnya, takut kalau seandainya diketahui keislamannya, lalu apa? Diturunkan, kalau dia sudah tidak lagi menjadi raja, siapa yang akan menjaga keluarga Rasul yang ada di sana? Niatnya menyembunyikan keislamannya, mempertahankan kedudukannya, karena apa? Karena takut. Takut apa? Nggak ada yang menjaga sahabat Rasul. Itu gambarannya. Sampai Raja Najasyi masuk Islam, tidak diketahui oleh sahabat-sahabat Rasul. Buktinya apa? Subhanallah, setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, mendengar kemenangan, futuhat di mana-mana, kenyamanan di mana-mana, Raja Najasyi menyatakan, saya melihat bagaimana Amru Muhammad ini, keadaan Muhammad ini sangat dahsyat dan indah dan luar biasa. Maka menurutmu,
kami sangat berduka lebar, senang tinggal di sini, tapi jika engkau mau ke Mekah atau ke Madinah, silahkan. Karena Najasyi sudah merasakan kayaknya nggak bakal lama lagi hidup ini. Kenapa? Sudah mulai sakit, nggak enak, segala apa. Kehati-hatian, suruh pergi. Nanti kalau dirinya udah nggak jadi raja, ini gimana ini? Maka akhirnya dibidik, iya. Berangkatlah, Masya Allah. Semua dari Habasyah berangkat ke kota Madinah. Namun selama dalam perjalanan Madinah mendengar, kalau sekarang kan bisa WhatsApp, bisa informasi, bisa apa. Dulu nggak tahu. Ternyata Rasulullah sedang perang bersama orang-orang Yahudi di Khaybar. Maka beberapa riwayat orang yang sebagian masuk ke Madinah, tapi punten Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa sahabat belok arah menuju ke mana? Menuju ke Khaybar. Ingin langsung perang bersama Rasulullah. Masya Allah. Ini bayangin ya, ini lagi pulang ke rumah ke Madinah, ternyata dengar Rasulullah sedang di sana, langsung balik untuk apa? Berperang. Yang ada kalau sekarang gimana? Ntar aja di sini. Ngapain perang juga? Kan saya mau ke Madinah. Tapi ini langsung belok arah kemana? Ke Khaybar. Ibu bapak begitu di Khaybar, ternyata Rasulullah sudah menang. Padahal bunda, berbulan-bulan ayah anda menyerang Khaybar itu. Ibu bapak tolong cek bagaimana terjadinya perang Khaybar. Dahsyat luar biasa, rumit luar biasa, sulit luar biasa. Karena mereka orang Yahudi sudah mempersiapkan qal'ah dan qal'ah. Benteng di balik benteng, di balik benteng, di balik benteng. Lebih daripada 7 benteng mereka siapkan. Tapi kalah. Akhirnya setelah kemenangan Rasulullah mau pulang, siap. Ja'far bin Abi Thalib datang. Bunda, ayahanda, tahu apa kata Rasulullah saking kangennya? Ini kata Rasulullah SAW, Masya Allah. Begitu melihat Ja'far, kata Rasulullah, ma'adri, bi ayyihima ana afrah. Aku nggak tahu ini, bahagiaku ini karena apa ya? Apakah karena aku menang dalam perang Khaybar, atau karena Ja'far datang? Saya bingung ini. Punten. Disamakan kedatangan Ja'far dengan kemenangan Khaybar. Kata Rasulullah, ma'adri bi ayyihima afrah. Saya nggak tahu dengan mana kebahagiaan ini. Menang karena perang atau karena datang Ja'far. Saya nggak tahu ini. Tersanjung Ja'far ini. Setelah itu datanglah perintah dari Jibril. Ya Rasulullah, sholat ghaib. Kenapa? Najasyi baru wafat. Dia Islam, tapi tidak memperlihatkan keislamannya demi melindunginya. Maka disitulah ada sholat ghaib. Pertama kali sholat ghaib itu di situ. Sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Jadi kalau ibu bapak bertanya mengatakan kalau di masjid kan ada sholat ghaib ya. Dari mana itu? Awal mulanya Rasulullah sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang muslim tapi menyembunyikan keislamannya sehingga tidak ada orang yang sholat jenazah di sana. Maka kalau hukum fikih di sini berbeda-beda bunda, nggak usah repot-repot dalam masalah fikih mah harus saling menghormati. Makanya ada orang mengatakan nggak ada sholat jenazah kecuali untuk orang yang tidak ada sholat jenazah bagi dia. Nggak ada sholat ghaib kecuali bagi orang yang wafat tidak ada yang sholat jenazah di sananya. Bisa dipahami bunda? Kalau ada yang wafat nggak ada sholat jenazah di sana, berarti sholat ghaib. Itu ada yang berpatokan begitu, terima. Nggak usah recok, nggak usah repot-repot. Kalau mengatakan, enggak, sholat ghaib itu bagi para pimpinan saja. Kalau ada raja meninggal, baru sholat ghaib. Kalau ada raja wafat, sholat ghaib. Itu pun sholat ghaib itu kepada Raja Najasyi. Kalau bukan Raja Najasyi, maka karena ceritanya Raja Najasyi awal, maka sholat ghaib itu hanya untuk raja-raja. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga dengan mengatakan karena sudah dicontohkan ada sholat ghaib, mau raja, mau nggak ada yang nyolatin, tetap aja sholat ghaib ada, maka adalah sholat ghaib. Kadang ada sholat ghaib, ada nggak sholat ghaib? Ada. Nggak perlu itu raja, nggak perlu di sana ada yang menyolatkan. Yang penting ada contohnya, sholat ghaib itu ada, udah sholat ghaib. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah fikih ini. Ibu bapak dalam artian nggak usah menyalahkan di antara 3, nggak usah merasa yang paling benar di antara 1, di antara 2. Tetap semuanya adalah menghormati dalam perbedaan ini. Iya, pulang ke kota Madinah, punten. Sesampainya di kota Madinah, kalau sudah isya tolong dikabarkan. Iya. Subhanallah, pulang ke kota Madinah. Karena nanti setelah sholat isya masih ada waktu 10 menit lagi mungkin ya. InsyaAllah, iya. Punten, setelah itu apa? Sambil menunggu azan, sebelum menunggu qomat. Setelah itu datang kota Madinah. Masya Allah. Tahun 7 Hijriah.
Rasulullah hidup dengan mesra, nyaman, nikmat karena ada kekasih satunya yang baru datang dari siapa? Dari mana? Habasyah. Cerita keadaan langsung waktu jumpa dengan Habasyah, dengan Raja Najasyi seperti apa, langsung dari lisannya. Cerita semuanya. Barulah masuk ke 8 Hijriah. Apa yang terjadi ke 8 Hijriah? Peristiwa yang sangat dahsyat. Kisahnya simpel saja. Utusan Rasulullah, untuk singkatnya, utusan Rasulullah ke Raja Ghassasinah untuk menyampaikan syariat Islam. Ini utusan sama Raja Ghassasinah dibunuh. Dibunuh, Bapak. Utusan Rasul dibunuh oleh Raja Ghassasinah. Marah Rasulullah. Namanya utusan itu nggak boleh dibunuh. Maka Rasulullah mengatakan, ini mah macam-macam ini. Kalau kita nggak diam aja masalah ini, kita nanti setiap utusan dibunuh, setiap utusan dibunuh, setiap utusan dibunuh, gitu kan? Maka bikin jerak. Bagaimana? Kumpulkan pasukan. Ghassasinah itu pasukan dahsyat. Punya pasukan puluhan ribu. Tapi demi keadaan dan kegagahan berangkat. 3.000 pasukan. Ternyata Ghassasinah, kenapa dia punten bahasanya? Punten bahasanya agak sombong gitu, agak kotor. Belagu lah bahasanya. Ghassasinah itu belagunya itu karena apa? Punten bahasanya. Iya, karena apa? Karena dia tahu di atas Ghassasinah itu ada bangsa apa? Romawi yang gagah, yang kuat, yang selalu akan menolongnya. Kalau ada apa-apa minta tolong aja sama yang di sana. Siapa? Bangsa Romawi. Bener Ibu Bapak. Minta bantuan, dikirim oleh Raja Romawi. Akhirnya pasukan berkumpul menjadi 200.000 pasukan. Antara 100.000 sampai 200.000. Umat Islam pasukannya hanya 3.000. Bagaimana keselanjutannya? Insya Allah nanti setelah azan kita lanjutkan. Silahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan. Maka saat itu dikumpulkanlah. Siapa yang dikumpulkan? Para sahabat. Kira-kira jumlahnya 3.000 pasukan. Jumlah yang sangat besar, luar biasa. Saat itu Rasulullah SAW memilih 3 panglima perang sekaligus. Tapi Masya Allah, tabarakallah, bunda ayahanda, 3 panglima perang ini bukan panglima perang yang biasa-biasa. Panglima perang yang memang ahli, punya keberanian, kecerdasan, kepintaran, kecekatan. Rasulullah katakan dengan tegas mengatakan, aku akan angkat panglima perang. Untuk perang ini, saya akan tunjuk panglima perang ini kepada Zaid bin Harithah. Oh Rasulullah, Zaid bin Harithah. Tapi ada kata-kata, fa in usib, apabila Zaid syahid, fa Ja'far, maka serahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Fa in usib, apabila Ja'far syahid, maka serahkan panglima perang kepada Abdullah bin Rawahah. Fa in usib, apabila Abdullah bin Rawahah wafat, syahid, ikhtaru bima syi'tum, terserah oleh kalian, pilih yang kalian anggap pantas. Ini orang-orang Yahudi yang mendengar, yang sering tahu tentang Taurat. Mereka berbisik-bisik, kalau Muhammad mengatakan apabila, pasti kejadian. Gitu. Maka dibisikin nih sama 3 orang ini. Ditakut-takuti gitu. Ja'far, Abdullah bin Rawahah. Hai yang namanya siapa? Zaid. Tahu nggak? Nggak ada kata-kata Nabi kecuali apabila dia katakan apabila syahid, dia pasti syahid. Kamu itu mati di sana, Ja'far. Zaid, kamu tuh nanti akan mati di sana. Ini orang-orang Yahudi tuh. Bikin apa itu? Was-was gitu ya. Maka, ini Rasulullah dengar ini, kata-kata mereka ini. Nah Jibril lah kabarkan. Tuh orang-orang Yahudi tuh. Begitu bicaranya. Lalu akhirnya kata Rasulullah, ada apa? Teriak sama mereka. Ada apa? Teriak orang Yahudi. Didengar oleh seluruhnya. Ya Muhammad, in kunta nabiyan. Kalau engkau memang nabi. Kalau memang kau nabi. Tidak akan pernah terjadi ya kata-kata apabila engkau nabi, jika engkau katakan apabila syahid, maka semua yang dikatakan apabila syahid pasti akan syahid walau sama kami'ah. Kalau engkau pun menyebutkan namanya 100 orang, apabila dia syahid sampai 100 orang, 100-100-nya syahid kalau engkau nabi Muhammad. Rasulullah senyum. Lalu Ja'far dipanggil, Zaid dipanggil. Lalu apa lagi? Abdullah bin Rawahah dipanggil. Sini kamu semuanya. Ini pas mau perang itu, mau berangkat. Kata Rasulullah, Ja'far di awal, Zaid, Ja'far, dan Abdullah bin Rawahah, itu ya. Wadi ahlak. Jumpai keluargamu, sampaikan salam perpisahan kepada mereka. Itu gimana Panglima kalau mau digituin itu gimana gitu? Silahkan jumpa keluargamu dan sampaikan salam perpisahan kepada mereka. Masih ada waktu, mau berangkat. Apa 3-3-nya? Nggak perlu ya Rasulullah. Aku sudah merindukan medan perang itu. Subhanallah. Nggak perlu ya Rasulullah. Nggak ada satu orang, ya sebentar ya Rasulullah, saya pamit dulu. Nggak ada. Apalagi begitu datang ke istrinya langsung kirim surat. Ya Rasulullah, kata istrinya, punten suami saya encok. Nggak ada gitu. Punten suami saya ternyata tiba-tiba tekanan darahnya tinggi. Nggak ada. Nggak ada langsung dengan mata, ya Rasulullah, bagaimana coba? Iya, kan kata-katanya, Masya Allah, para sahabat ini, apabila Allah perintahkan nggak mau menukar-nukar, mengakhir-akhirkan kesempatan itu tidak ada. Ingat itu, ya. Satu keburukan akan terjadi. Bahkan para ulama mengatakan, ini para ulama, bagian daripada dosa kecil apabila Anda mengakhir-akhirkan amalan soleh yang Anda bisa lakukan hari ini dan saat ini dan jam ini dan detik ini. Itu bagian dosa kecil itu. Ini para ulama dan bagian dosa kecil apabila Anda mengakhir-akhirkan satu amalan soleh padahal Anda bisa dilaksanakan detik itu. Mau melakukan infak, mengatakan, ntar ajalah. Ntar ajalah, itu bagian dari dosa kecil. Kenapa? Terancam tidak jadi infaknya. Dan terancam berkurang nilai infaknya. Itu gambarannya. Iya. Coba lihat daripada perkataan apa, tanda-tanda dosa besar apa, tanda kecil bagaimana segala macam. Orang mukmin mah punten dosa besar, dosa kecil, buang aja jauh-jauh. Iya, nggak usah dengan dosa kecil ini, jangan. Iya. Punten, akhirnya apa yang terjadi?
berangkat. Subhanallah, begitu melihat yang 3.000 orang, melihat 200.000 pasukan. Ini mana ujungnya pasukan ini? ini pasukan muslimin ngelihat, ini mana ujungnya pasukan ini? Nggak berujung, nggak ada ujungnya. Sampai matan diperkirakan apa? Bikinlah yang namanya jasus masuk ke dalam, ternyata kan bisa dicek berapa unta yang disembelih tiap hari, berarti segitulah jumlahnya, gitu kan? Orangnya. Maka saat itu diperkirakan antara paling sedikitnya 100.000, paling banyaknya 200.000. Taruhlah sekarang 150.000 aja, ambil tengahnya. Iya, melawan berapa? 3.000. Ibu bapak tahu kumpul pasukan ini yang 3.000 ini, musyawarah. Tidak ada satupun di antara mereka yang berpikir untuk kabur, tidak ada, nggak ada. Yang berpikir dengan mengatakan kapan menyerang, seperti apa menyerang. Subhanallah. Ini, maka saya percepat ini. Pasukan pertama bergerak di hari pertama. Rasulullah SAW duduk di masjid. Ketika ada peperangan, semua para sahabat ngumpul di masjid. Para sahabat kumpul di masjid, Rasulullah berada di depan. Karena apa? Menunggu informasi dari Jibril. Kalau sekarang mungkin live bahasanya. Iya. Tapi Rasul nunggu di Madinah, duduk seperti ini. Masya Allah, duduk. Para sahabat kumpul semuanya. Ketika matan, ya Rasulullah, perang sudah terjadi. Rasulullah matan, bada al-qital. Iya. Ja'far di sini, ini di sini, di sini. Digambarkan Rasulullah karena melalui Jibril alaihissalam. Semua para sahabat nunggu. La ilaha illallah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Terus diinformasikan. Akhirnya ketika Rasulullah mengatakan, hamalar rayatu Zaid bin Harithah. Sudah mulai, sekarang bendera dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah maju ke depan, terus maju ke depan, terus maju ke depan. Semua umat, Allahu Akbar ya Zaid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, barakallahu ya Zaid, barakat. Semua berdoa. Tiba-tiba Rasulullah tertunduk sambil tangis, ustasyhida Zaid. Semua menangis air mata. La haula wala quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma taqabbal syahadata, Allahumma taqabbal syahadat. Rasulullah merunduk begini. Enggak mengangkat kepalanya, nunduk semua ceritanya. Lalu kata Rasulullah mengatakan kalimatnya, wa hamalar rayatu Ja'far bin Abi Thalib. Allahu Akbar, semua teriak. Lalu mengatakan Ja'far bin Abi Thalib taqaddama summa taqaddama, maju ke depan lalu ke depan. Ja'far, semua diceritakan. Lalu mengatakan Allahu Akbar, kata Rasulullah, qati'a yadu Zaid atau quti'at yadu Ja'far, terputus tangannya Ja'far. Semua para sahabat, la haula wala quwata illa billah. Masaka biyusra atau masaka biasari, sekarang berpegang dengan tangan kirinya benderanya. Lalu dikatakan lagi, kata Rasulullah, terpotong tangan kirinya. Para sahabat berlinang air matanya. Ya Rabb Ja'far, ya Allah ya Ja'far, ya Allah. Teriak-teriak. Lalu setelah itu, fadammahu rayah. Lalu yang namanya karena sudah ada tangannya, didekapnya rayah. Kata Rasulullah, sambil Rasulullah mempraktek, fadammahu rayah. Sambil mempraktekkan Rasulullah. Fadammahu rayah. Dipegang. Lalu mengatakan, fa'asabahul jurah, fa'asabahul rumat, fa'asabahu. Semua dikatakan, terkena ini, terkena ini, terkena ini. Lalu Rasulullah kembali menunduk sambil matan, sambil tangisannya. Ustasyhida Ja'far, wafat Ja'far. Semua berdoa. Setelah itu, hamal raya Abdullah bin Rawaha. Sekarang raya dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Ini diceritakan semua di masjid dan para sahabat berunduk semuanya. Sampai akhirnya, ustasyhida siapa? Dikatakan Abdullah bin Rawaha. Kata Rasulullah, wafat Abdullah bin Rawaha, meninggal Abdullah bin Rawaha. Fasa kata rayah sudah tumbang, rayah sudah tidak ada yang membangun lagi. Semua para sahabat, ya Rob, bagaimana keadaannya? Maka dikatakanlah kalimatnya, wa hamala Thabit bin Arqam. Sekarang rayah dipegang oleh Thabit bin Arqam. Tapi Rasulullah sambil Thabit bin Arqam, sambil ini mau ngapain nih Thabit bin Arqam ini? Panggil rayah nih, mau ngapain? Wa hamala Thabit bin Arqam. Kayak ini mau apa sih? Tunggu informasinya. Lalu taqaddama Thabit bin Arqam fa'ata rayah. Berhenti Rasulullah. Lalu rayah itu diberikan kepada seseorang. Seakan-akan nunggu, siapa orang ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'ta rayah li Khalid bin Walid Saifullahul Maslul fatahallahu alaihi. Sekarang bendera diserahkan kepada Khalid bin Walid Saifullahul Maslul, dan Allah membuka kemenangan di dirinya. Maka semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan benar bunda, ayahanda, melalui tangan Khalid bin Walid lah, Masya Allah, punten,
kegemilangan dalam perang Mu'tah ini. Bagaimana kisahnya tentang Khalid bin Walid? Sudah pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Ibu bapak cek YouTube-nya daripada MRBJ ini, cek bagaimana kisah tentang Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah ini. Dan akhirnya Rasulullah setelah wafat Ja'far dikuburkan di sana, dipanggil istrinya, dipanggil putra anak-anaknya, lalu disampaikan kalau beliau wafat. Dan saat itu, engkau wahai anak-anak Ja'far, aku adalah ayahmu. Lalu anak-anaknya mengatakan, memang engkau ya Rasulullah, wajahmu mirip dengan ayahku. Anaknya aja bilang begitu tuh. Anak memang engkau mirip dengan wajah. Jadi seakan-akan tidak terlalu kehilangan karena engkau bagaikan ayahku. Subhanallah. Hari ini kita membicarakan Ja'far bin Abi Thalib. Kelak di akhirat kita jumpa dengan Ja'far bin Abi Thalib. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum lakum minni alhabbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka